Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haika Sultan dari kelas 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang cerpen yang sudah saya buat, yang berjudul Kado untuk Sahabatku. Jadi, 6 hari sebelum Rehan pindah jauh ke Bali, Putri dan Rehan sedang bermain. Mereka berdua ini adalah sahabat sejak kecil. Lalu, ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Dodo adik Rehan menghampiri mereka dan berkata kepada Rehan kalau sebentar lagi ia dan keluarganya akan pindah ke Bali. Rehan sempat kaget karena ayahnya tidak bilang dari jauh-jauh hari jika ia dan keluarganya akan pindah ke Bali. Setelah dengar omongan Dodo, Rehan diminta adiknya untuk segera pulang ke rumah dan makan siang. Lalu Putri dan Rehan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Ketika sampai di rumah, Putri masih memikirkan perkataan Dodo yang belum pasti itu. Dan Putri menyangkal di dalam hati, andai perkataan itu benar, tidak terbayangkan bagaimana perasaannya nanti. Lalu Putri berusaha membuang jauh-jauh pikiran itu dan memilih mendengarkan lagu. Tidak lama kemudian, Putri mendengar obrolan-obrolan di ruang tamu, yang baginya suara itu tidak asing lagi, yaitu percakapan antara orang tua Rehan dan Putri. Putri mencoba mendekati pintu kamar untuk mendengar pembicaraan itu. Lalu tangan Putri keringat dingin. Dia sudah mengetahui yang sebenarnya, bahwa memang yang dibilang Dodo tadi benar, bahwa Rehan dan keluarganya akan pindah ke Bali. Badan Putri lemas setelah mendengar kabar itu. Lalu tiba-tiba ibu mengetuk pintu Putri, dan ibu bertanya, apakah Putri mengunci pintu kamarnya? Lalu Putri menjawab tidak dengan suara yang lemas. Ibu bertanya lagi, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Putri? Lalu Putri membuka pintunya. Ibu bertanya lagi, mengapa Putri mengunci kamarnya? Lalu Putri menjawab, tidak ada apa-apa. Karena Putri beralasan sedang duduk di depan pintu kamarnya. Ibu berkata lagi bahwa tadi ada orang tua Rehan datang ke rumah dan menyampaikan pesan bahwa mereka akan pindah 6 hari lagi. Putri berkata bahwa ia sudah tahu. Ibu pun bertanya lagi Putri, tidak tidak sedih kan? Dan Putri terdiam. Lalu ibu bilang, lagi kalau jangan dibahas dulu. Ibu menyuruh Putri tidur siang agar bisa mengerjakan PR nanti malam. Dan Putri mengangguk tanda iya. Keesokannya di pagi hari, ketika suara jam beker dan ayam menjadi satu, Putri tetap di atas kasurnya dan enggan untuk bangun. Hingga akhirnya ibu memaksa Putri untuk tidak bermalas-malasan. Ibu tetap menyuruh Putri untuk bangun, dan Putri masih menyangkal karena ia bilang masih mengantuk. Dan ibu berkata bahwa Rehan mengajaknya main, dan Putri dengan semangatnya langsung menjawab, oke bu, karena mengingat 6 hari lagi Rehan akan pindah ke Bali. Putri langsung bergegas sarapan, dan tiba-tiba Rehan datang menghampiri rumahku. Setelah basa-basi di depan dengan ibu, Rehan segera masuk dan menemui aku di ruang makan. Lalu ketika Rehan sampai di ruang tamu, ia bertemu Putri dan mengejeknya bahwa Putri makan terus dan juga mengatakan kapan dietnya. Lalu Putri menyangkal dengan berkata, iya. 2 hari sebelum keberangkatan Rehan ke Bali, Putri sudah menyiapkan kado spesial untuknya. Ia memberikan kado spesial itu agar Rehan selalu ingat dengannya dan tidak melupakan kenang-kenangan ketika sedang bersamanya. Ketika Putri sedang menyiapkan kado untuk Rehan, tiba-tiba ibu masuk ke kamarku dan bertanya apa yang sedang Putri lakukan. Lalu Putri berkata bahwa ia sedang menyiapkan kado untuk Rehan esok. Lalu Putri berkata lagi kepada ibunya bahwa ia sedih karena Rehan harus pindah ke Bali. Sambil Putri menahan nangisnya, ibu menenangkan Putri dan berkata bahwa Putri jangan sedih karena ibu pun yakin Rehan juga sedih karena harus meninggalkan kita di sini. Terutama Putri karena memang sejak dulu mereka berdua sudah sangat dekat. Dan ibu juga berkata bahwa sekarang sudah ada media sosial. Jadi Putri tidak perlu khawatir. Ibu juga meyakinkan bahwa Rehan juga pasti akan merindukan Putri. Lalu ibu tersenyum dan mengelus-elus rambut Putri. Lalu ibu keluar dari kamar dan aku melanjutkan menyiapkan kado untuk Rehan. Keesokan harinya, di mana hari Rehan akan pindah ke Bali, Rehan berpamitan kepada aku dan keluargaku. Ia meminta maaf juga apabila selama di sini sering melakukan kesalahan, baik disengaja atau tidak. Seketika aku menarik Rehan ke depan rumahku. Rehan sempat kebingungan karena ada apa dengan Putri. Lalu setelah sampai depan rumah Putri, Putri menyuruh Rehan untuk menutup matanya.
Rehan segera mengiyakannya, dan Putri langsung memberikan kado spesial untuk Rehan. Rehan kaget, dan setelah itu Putri berkata bahwa kadonya harus dibuka kalau ia sudah sampai, jangan sekarang. Lalu Putri memberikan kata-kata untuk Rehan. Putri berkata bahwa semoga mereka cepat bertemu kembali dan Putri akan selalu merindukannya. Rehan menjawab dan berkata bahwa Putri jangan sedih karena nanti ia juga akan menemukan teman baru lagi, dan berkata akan membuka kadonya ketika sampai di Bali. Dan akhirnya Rehan masuk ke dalam mobil. Setelah itu mobil Rehan melenggang pergi dan meninggalkan Putri. Putri berharap Rehan akan menyukai kado darinya, dan pada akhirnya air mata Putri pun jatuh karena tidak kuasa membendung air matanya sejak tadi. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.